Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita memulai kajian kita pada kesempatan kali ini, mari kita sama-sama membacakan Al-Fatihah. Kita khususkan untuk penulis kitab, yaitu Al-Imam Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali, dan seluruh para guru kita yang menyampaikan silsilah keilmuan kita kepada Al-Imam Al-Ghazali. Ala hadhihi niyyah wa bi kulli niyatin shalihah wa ila hadratin nabiyil mustafa sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillah, salaman wa salatan ala sayyidina Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'du. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pada kajian yang lalu kita telah sampai kepada pengantar dari bagian pertama dari 3 pembagian dalam kitab Bidayatul Hidayah ini, yaitu tentang ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kemarin sudah kita bahas hingga sampai di buku yang terjemahan sampai ke halaman 13. Saya lanjutkan. Al-Imam Al-Ghazali menyampaikan, walan tasila ayyuhat talibu ilal qiyami bi awamirillahi ta'ala. Wahai penuntut ilmu, wahai saudaraku penuntut ilmu, at-talib di sini yang menuntut apa? Menuntut ilmu untuk apa? Untuk akhirat. Ilal qiyami bi awamirillah. Engkau tidak akan pernah sampai kemana? Ilal qiyami bi awamirillah, untuk menegakkan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Illa, kecuali bimuraqabati qalbika wa jawarihika fi lahadhatika wa anfasika. Kecuali dengan muraqabah. Muraqabah ini merasa dibersamai. Siapa yang merasa dibersamai? Muraqabati qalbika, hatimu merasa dibersamai. Dibersamai oleh siapa? Oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa jawarihika, demikian juga seluruh organ tubuhmu. Fi lahadhatika wa anfasika, di setiap lahzah ini, di setiap waktumu, wa anfasika, di setiap nafasmu. Jadi kita memang benar-benar dibersamai. Muraqabah itu dipantau. Siapa yang memantau? Peduli Lindungi? Bukan. Yang memantau adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dari itu Al-Imam Abul Hasan Asyadzili menggubah doa namanya Hizib Bahar. Hizbun itu artinya kumpulan. Hizbun itu artinya kumpulan. Misalkan Al-Quran itu terdiri dari beberapa hizib. 1 juz itu ada 2 hizib. 2 hizib artinya 1 juz itu dibagi 2. 1 hizibnya setengah juz. Itu di dalam Al-Quran. Jadi hizib itu kumpulan ayat kalau untuk Al-Quran. Tapi kalau untuk doa disebut hizib. Nah, Imam Abul Hasan Asyadzili menulis hizib, mengumpulkan doa-doa, menyusun, meramu. Kalau kita meramu doa, boleh tidak meramu doa? Boleh tidak? Oh, nggak boleh. Rasulullah nggak pernah mencontohkan. Doanya Rasulullah saja. Yang nggak pernah diucapkan Rasulullah nggak boleh kita berdoa. Berarti kita bid'ah semuanya. Kenapa? Karena kita berdoa dengan bahasa Indonesia. Jadi menyusun doa itu sama dengan apoteker. Apoteker itu dia meramu obat. Ada komposisinya. Kalau bukan apoteker tidak bisa. Nah, ini para ulama besar menyusun doa. Imam Nawawi punya hizib namanya Hizib Nawawi.
kumpulan doa-doa yang dibiasakan oleh Imam An-Nawawi. Nah, ini Imam Syadzili menulis hizib namanya Hizbul Bahar. Di dalam kumpulan doa ini Imam Abul Hasan Asy-Syadzili doanya itu isinya seperti yang disampaikan oleh Imam Al-Ghazali di sini. Merasa dipantau dan selalu terpantau oleh Allah Subhanahu wa taala. Doanya seperti ini kutipan. Doanya panjang Hizbul Bahar itu. Nas'alukal ismata fil harakati was sakanati wal kalimati wal iradati wal khatarati minasyukuki wadh-dhununi wal awhami satirati lil qulubi am mutala'atil ghuyub. Nas'aluka, kami memohon kepadamu wahai Allah, al ismah kalau untuk nabi itu kemaksuman, tapi ismah di sini untuk kita yang bukan nabi artinya penjagaan atau perlindungan. Jadi kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala perlindungan, penjagaan. Nas'alukal ismata fil harokat dalam gerak-gerik kita. Wassakanat dan dalam diam kita. Berapa banyak orang diam justru bermaksiat kan? Jadi mau bergerak, mau diam, kita memohon perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Wal kalimat dalam kata-kata kita dilindungi. Wal iradat artinya dalam kehendak kita. Nah, ini kehendak itu sulit. Kita membedakan kehendak kita dengan kehendak Allah itu bagaimana? Misalnya ini kan bapak-bapak semuanya ini, laki-laki kebanyakan. Itu bapak-bapak pengen nikah lagi nggak? Kalau Rasulullah mau nikah lagi itu nunggu perintah dari Allah. Kalau kita kan bisik ada yang lewat. Nah, itu keinginan kita atau keinginan Allah? Nah, ini membedakan keinginan, memahami keinginan Allah Subhanahu wa taala. Itu butuh proses dan butuh penghayatan, dan itu harus dimulai dengan yang zahir dulu untuk mengetahui mengetahui kehendak ini, kehendak kita, kehendak nafsu kita atau kehendaknya Allah Subhanahu wa taala. Wal kalimati wal iradati wal khotorat itu yang terbesit di pikiran. Jadi kita berlindung kepada Allah dari apa? Dari yang terbesit dalam pikiran. Minasyukuk, dari keraguan-keraguan, wadzunun, dari prasangka-prasangka. Kan kita bisa benar nggak nih? Itu ragu. Kalau zunun artinya prasangka. Jadi kita nggak butuh keraguan, kita tidak butuh prasangka. Kita berlindung dari keraguan, berlindung dari prasangka. Siapa yang melindungi? Allah Subhanahu wa taala. Caranya bagaimana? Wal auhami satiratil qulub. Auham itu halusinasi, kayaknya fata morgana. As-satirati lil qulub, as-satirah yang menutupi hati kita. Menutupi dari apa? An mutalaatil ghuyub, dari mengetahui sesuatu yang gaib. Yang gaib ini apa? Kehendaknya Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita diberikan pilihan mana yang diinginkan Allah, kita harus mampu mengedepankan kehendaknya Allah dari nafsu kita. Itu Al-Imam Abul Hasan Asy-Syadzili menjelaskan tentang muraqabah dalam sebuah doa. Min hina tasbahu ila hina tamsi, dari sejak engkau bangun pagi, dari pagi hari, ila hina tamsi, hingga engkau masuk kepada waktu petang. Fa'lam, dan ketahuilah, annallaha ta'ala muttali'un ala dhamirika, bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala mengetahui isi dhamir kamu, isi hatimu. Jadi kalau Allah udah tahu, ngapain lagi disembunyikan? Allah tahu. Wa musyrifun ala zahirika wa batinika,
dan menjadi pembimbing. Musyrif itu pembimbing, yang membimbing kita, yang mengarahkan kita. Baik kita yang lahir ini atau yang batin. Baik yang nampak ataupun yang tidak tampak. Semuanya nampak dan dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa muhitun bi jami'i lahazatika wa khataratika wa khutwatika. Dan Allah Subhanahu wa taala, ini ilmunya Allah, itu meliputi seluruh waktumu, seluruh apa yang terdetik dalam pikiranmu, dan seluruh langkahmu. Jadi kalau Allah sudah tahu, bagaimana? Bisa ngeles kita? Tidak bisa. Malaikat diperintahkan untuk mencatat, itu untuk kita, bukan untuk Allah. Allah sudah tahu. Tidak ada yang luput dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Mau berbuat apapun kita, mau yang benar kita jadikan salah, mau yang salah kita jadikan benar. Maka terkadang kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dengan orang-orang yang memang diberikan kelebihan untuk mengetahui sesuatu yang rahasia dari kita. Dibocorkan agar kita sadar. Ternyata kita lebih takut kepada orang yang punya kemampuan seperti itu. Padahal kemampuan orang tersebut bukan dari orang tersebut. Kemampuannya diberikan, dititipkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau Allah tidak menginginkan, nggak bisa. Kenapa kita takut sama orang? Karena kita tidak melihat Allah. Kita belum merasakan Allah. Kita belum dekat dengan Allah. Sayyidah Zainab, salah satu cucu dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dimakamkan di Mesir. Itu beliau, makamnya saja beliau buat lahatnya itu membuat sendiri. Jadi diuruk sendiri sedikit-sedikit setiap hari, sedikit sampai jadi liang lahat. Setelah jadi sudah sampai waktunya. Jadi beliau nggak ngerepotin orang. Artinya yang dipersiapkan apa? Yang dipersiapkan untuk akhirat. Agama Islam tidak melarang kita untuk mencari dunia, tidak melarang, bahkan memerintahkan. Bukankah Sayyidina Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "I'mal lidunyaka ka'annaka ta'ishu abada." Berusahalah kalian untuk dunia kalian seakan-akan kalian hidup selamanya. Wa'mal li akhiratika ka'annaka tamutu ghada. Dan berusahalah untuk akhiratmu seakan-akan kamu matinya besok. Nah, kalau kita mati besok gimana ini persiapannya? Sudah. Nah, itu ada orang-orang yang memang sudah merasakan hal-hal seperti itu sehingga kemudian dia mempersiapkan. Mempersiapkan apa? Mempersiapkan untuk bertemu dengan yang maha adil, dengan yang maha wujud, dengan yang maha sempurna, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka berusaha di dunia itu berusaha, tapi dunianya jangan dimasukkan ke dalam hati. Jangan dimasukkan ke dalam hati. Kalau dimasukkan ke dalam hati, mustahil Allah akan mau bersama dengan dunia, mustahil. Sandingan sama dunia gitu Allah. Dunia itu ciptaannya Allah. Allah nggak butuh itu. Allah nggak mau diduakan. Artinya apa? Dunia ini cukuplah di tangan kita. Berusaha mati-matian silahkan, tapi jangan dimasukkan ke dalam hati. Cukup dipegang di tangan. Dipegang di tangan, tidak masuk ke dalam hati. Kalau masuk ke dalam hati, yang keluar dari dalam hati kita Allah. Jadi Allah di luar. Jadi dunianya yang masuk ke dalam. Wasairi sakanatika wa harokatika. Allah pun mengetahui seluruh diammu dan seluruh pergerakanmu.
wa innaka fi mukhalatatika wa khalwatika, dan sesungguhnya engkau di dalam khalwatmu, mukhalatah di sini dalam interaksimu dengan orang lain, wa khalwatika, khalwat artinya dengan kesendirianmu, mutaraddidun baina yadaihi, engkau tidak lebih berada di antara kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Fala yaskun fil mulki wal malakuti sakinun, dan tidaklah tinggal di dalam mulki. Mulkun itu artinya kerajaan. Kerajaan apa? Kerajaan ini, kehidupan yang kita lihat itu namanya mulkun. Nah, kalau malakut ini sudah dunianya di atasnya lagi. Ya, malakut. Malak artinya malaikat, artinya dunia yang tidak nampak. Dunia yang tidak nampak. Fala yaskunu fil mulki wal malakuti sakinun, tidaklah di kerajaan Allah Subhanahu wa ta'ala yang nampak ini dan yang tidak tampak itu ada orang yang dapat tinggal. Wala yataharraku mutaharrikun, dan tidaklah sesuatu dapat bergerak illa wa jabbarus samawati wal ardi muttali'un alaihi, melainkan jabbarus samawati. Jabbar itu artinya yang berkuasa, yang mengatur. Allah Subhanahu wa ta'ala yang mengatur apa? Yang mengatur as-samawat, langit yang ketujuh, 7 langit, wal ardi, dan bumi, muttali'un alaihi, mengetahui atas segala sesuatu itu. Jadi tidak ada yang luput dari ilmu Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya'lamu kha'inatal a'yuni wa ma tukhfis sudur wa ya'lamu sirra wa akhfa. Allah Subhanahu wa ta'ala mengetahui apa yang disembunyikan di dalam hati kita. Fata'addab ayyuhal miskin, maka beradablah engkau wahai orang yang sangat miskin. Siapa yang miskin? Kita. Jadi kalau kita merasa tidak dipantau, Allah tidak tahu atas apa yang kita lakukan, kita orang miskin. Kita tidak beradab kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita tidak beradab kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka sebenarnya ketika ada seorang munafik menyembunyikan kekufurannya, kemudian menampakkan keimanannya, itu berjalan di atas bumi ini. Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan bumi ini suci kan. Kita kalau nggak ada air tayamum kan, dengan debu kan, seluruh tanah, seluruh bumi yang ada ini itu bisa dijadikan masjid kan, artinya suci. Jadi bumi ini kalau dilewati oleh orang-orang munafik itu, dia mengeluh kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya Allah, aku diciptakan ini cuma untuk orang-orang yang munafik ini, untuk ngasih jalan mereka. Cuma orang munafiknya nggak dengar. Bayangkan kita berjalan di atas bumi niatnya bermaksiat. Itu gimana itu? Bahkan pepohonan kalau kita berteduh niatnya kita maksiat, itu pepohonannya itu mengeluh kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Berhubung kita tidak mendengar, tidak melihat, tidak merasakan, tidak diberikan ilmu tersebut, maka kita merasa kayaknya Allah itu nggak ada. Allah itu nggak ada. Itu yang kita rasakan. Padahal kalau tahu batu itu bertasbih, tembok ini melihat kita. Tapi nggak kebayang juga kalau kita ngerti bahasanya kan, kita lari mungkin. Karena ngomong semuanya ada suaranya gitu. Tapi kita tidak diberikan kemampuan itu oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Fata'addab ayyuhal miskin, dan beradablah engkau wahai orang yang miskin, zahiran wa batina,
secara lahir dan secara batin. Terkadang kita beradab secara lahir saja tapi batinnya nggak beradab kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sholat tapi kemudian karena tertimpa musibah, gimana Allah ini nggak adil. Ya Allah nggak adil. Bukankah adil itu sifatnya Allah Subhanahu wa ta'ala? Iya, masa orang seperti itu tetap aja ada. Saya selalu tertindas begini, begitu. Oh, belum tentu. Jangan-jangan Allah ingin menaikkan derajat kita, kemudian menjadikan orang-orang yang zalim tersebut terlena. Kalau sudah terlena bagaimana? Lupa dengan kezalimannya? Tidak bisa. Allah tidak pernah luput dari segala sesuatu. Maka kita harus beradab kepada Allah secara zahir dan secara batin. Baina yadayillahi ta'ala, di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ta'addubul abdu az-zalil al-muznib fi hadratil mulkil jabbaril qahhar, yaitu dengan adab seorang budak yang zalil. Zalil artinya yang hina. Al-muznib yang penuh dengan dosa, fi hadratil mulkil jabbaril qahhar, dalam hadroh. Hadroh itu apa? Hadroh itu kita merasakan kehadiran Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah hadir. Kalau kita tidak bisa merasakan Allah hadir, ya kita merasakan Allah itu melihat kita. Hadroh, kita menghadirkan diri kita ke hadirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu bagaimana? Itu bagaimana? Itu butuh proses. Itu namanya hadrah. Di kehadirat al-mulk, raja yang al-jabbar al-qahhar, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kita tunduk dengan segala kerendahan kita. Coba bayangkan kalau kita kan akrab, waktu paling dekat seorang hamba dengan Allah Subhanahu wa ta'ala ketika sujud. Coba ketika sujud kita merasa dekat tidak dengan Allah Subhanahu wa ta'ala? Atau justru kita merasa dekat dengan barang kita yang hilang dan kemudian ketemu? Kapan itu sujud? Waktu sujud. Jadi kalau barangnya hilang, sholat, sujud, cari, ketemu nanti. Ketemu. Setan yang nunjukin. Karena apa? Kita sedang nggak hadir, tidak menghadirkan apa jiwa kita, roh kita ke hadirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Wajtahid alla yaraka maulaka haitsu nahaka, dan berusahalah kamu agar tidak melihat Tuhanmu haitsu nahaka, atas apa-apa yang dia larang untukmu. Jadi bisa nggak kita melakukan sesuatu yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala tapi yang nggak dilihat oleh Allah? Nah, ini ada cerita di sebuah pesantren. Seorang kiai ini memiliki murid yang paling dia cintai. Akhirnya santri-santri yang lain iri. Karena iri, akhirnya kiai ingin menunjukkan bahwa santri yang dia paling cintai ini itu memang memiliki kelebihan. Kiai tersebut membagikan makanan ke seluruh santri, kemudian mengatakan, sekarang silahkan kalian pergi ke tempat di mana tidak ada siapapun yang bisa melihat kalian memakan makanan tersebut. Semuanya pergi, kecuali santri tadi. Satu orang itu, dia nggak pergi. Yang lain pergi sudah habis makanannya. Santri tadi nggak pergi. Loh, kenapa kamu nggak pergi? Loh, memang bisa kita makan, kemudian yang tidak disaksikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak ada. Tidak ada tempat yang bisa menutupi kita dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dulu waktu saya sekecil ini, yang kecil-kecil ini, kelas 2 SD, kelas 3 SD,
itu ketika diperintahkan untuk belajar puasa, itu kami diiming-imingi makanan, buah biasanya. Nah, saya ingat sekali waktu itu saya dibelikan nanas oleh ibu, ditaruh di atas meja, siap-siap untuk buka zuhur nanti. Ibu lagi masak jam 9 pagi, saya sudah datang ke meja, itu nanas saya jilat tapi nggak dimakan. Itu pikiran kami, saya waktu itu nggak ada yang melihat, gitu, nggak ada yang melihat. Padahal Allah melihat. Padahal Allah melihat. Gitu. Makanya ada seorang kiai yang mendidik anaknya ketika kecil, anaknya lari-lari main nakal di sana, tapi setiap kali anaknya melihat kepada kiai tersebut, dia selalu mangguk. Kiainya mangguk. Muridnya penasaran. Kenapa kok harus mengangguk kalau anaknya sedang lari-lari dan menoleh ke sang ayah? Kiai tersebut menjawab, ketika saya mengangguk, saya mengingatkan anak saya agar sambil lari-lari dia berzikir, mengingat Allah di dalam hati. Tapi itu di mana sekarang anak-anak kita yang seperti itu, di mana? Di mana? Maka kita harus bersyukur kalau masjid kita ini rame, berisik, di belakang kita itu lari-lari di belakang. Lari gubrak-gubrak, selesai assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum warahmatullahi, lari gitu kan. Alhamdulillah anak kita sholat meskipun salah, meskipun ganggu kehusyuan kita. Yang salah adalah kita yang tidak khusyuk karena suara tersebut, karena mereka akan di posisi kita nanti. Siapa yang mau mengisi ini? Siapa? Itu pendidikan. Pendidikan bagi mereka, minimal dia hafal Al-Fatihah, sebelumnya nggak hafal. Hafal apa lagi? Hafal surat-surat pendek ketika itu dibaca. Itu mereka dengan sendirinya menghafal. Atau gerakannya sholat, gerakan sholat. Oh, Buya, itu tadi Lais sholat di samping Lais tangannya gini-gini. Dia belum khusyuk. Kenapa? Dia masih mempelajari. Oh ternyata ada yang gini. Oh ternyata ada yang gini. Oh ternyata ada yang gini. Oh ada yang takbirnya seperti ini. Ada yang takbirnya seperti ini. Itu bukan pendidikan. Itu pendidikan. Meskipun mereka niatnya main ke masjid ini, tapi dia tahu gerakan sholat tanpa diajarkan. Nanti tinggal diarahkan. Mengarahkannya sedikit-sedikit. Bukankah kita juga seperti itu dulu? Bukankah kita seperti itu? Wala yafqiduka haitsu amaraka, dan tidak akan meninggalkanmu ketika dia memerintahkanmu. Walan taqdir ala dzalika illa bi an tuwazzi'a awqataka, dan engkau tidak akan mampu untuk mendapatkannya, yaitu melaksanakan perintah, menjauhi larangannya, melainkan dengan mengatur waktumu, dengan membagi waktumu. Wa turattiba awradaka, dan menyusun wiridmu. Wirid apa yang kita biasakan? Ada nggak wirid yang biasa kita baca? Kalau tidak ada, ikuti wirid-wirid yang ada di hadis-hadis itu. Diikuti. Sebagaimana Rasulullah wirid. Kalau Rasulullah istighfar 100 kali, masa kita 100 kali sehari? Rasulullah itu diampuni dosanya, nambah terus pahalanya. Lah kita ada yang tahlil la ilaha illallah 313 kali. Rasulullah tidak mencontohkan itu 313 kali. Mau 313 kali, 1000 kali, 10.000 kali, 1 juta kali, yang penting tahlil kita sama kan? Itu zikir. Maka kita harus mempunyai wirid yang sudah rutin kita baca. Wirid itu tidak hanya memutar tasbih, tidak hanya membaca ini, tidak. Tapi wirid itu setiap kali kita mengingat Allah, itu wirid.
Wirid orang-orang yang sudah dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala itu di dalam hati. Kalau wirid yang orang-orang yang baru pertama kali berjalan meniti jalan Allah Subhanahu wa taala, itu harus lantang. Karena kalau wiridnya di dalam hati nyenyak, maka lantang dulu. Maka diajarkan setelah sholat, banyak masjid-masjid yang wiritannya bareng-bareng. Agar apa? Agar kita tahu susunannya. Minimal yang ringkas dulu. Yang ringkas dulu, jangan yang ribuan, yang gini, berat. Yang ringan-ringan saja dulu, dibiasakan setiap pagi, setiap petang, setiap pagi, setiap petang. Min sobahika ila masaika, hingga dari waktu pagimu hingga waktu sore harimu. Fasdi ila mayulqi ilaika min awamirillahi ta'ala alaika min hina tastayqidha min manamika ila waqti ruju'ika ila madja'ika. Maka hendaklah kamu melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala, baik yang wajib ataupun yang sunnah, ketika kamu bangun tidur sampai kamu kembali ke tempat tidurmu lagi. Bangun tidur di sini apa? Pagi hari bisa jadi, atau ketika kita dilahirkan sampai kita kembali ke tempat kita tidur, yaitu liang lahat kita. Artinya semuanya harus melaksanakan ibadah, perintah, baik yang wajib ataupun sunnah, atau dengan meninggalkan larangan-larangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kemudian di pertemuan yang akan datang, insya Allah akan kita lanjutkan, jika Allah memperkenankan kita untuk melanjutkan, tentang bab adabul istiqadhi minan naum, yaitu adab kesopanan ketika kita bangun dari tidur kita. Jadi diatur dari bangun tidur sampai tidur lagi, dan diajarkan oleh Imam Al-Ghazali insya Allah. Dan semoga Allah memberikan kesempatan kepada kita untuk sama-sama belajar dan memberikan kemampuan kepada kita untuk sama-sama melaksanakan dari apa yang telah kita pelajari. Wallahu wa rasuluhu a'lam. Ini yang dapat kita kaji pada kesempatan kali ini. Silakan jika ada pertanyaan. Jazakallah Ustaz. Terima kasih. Silakan langsung saja. Mungkin ada yang. Oke, Bapak Ibu yang mau bertanya terkait dengan materi pada malam hari ini, dipersilakan. Yang mau bertanya? Sayap kanan ada yang mau bertanya? Oke, pas dulu. Di tengah ada Bapak? Pas. Oke, sebelah kiri mungkin? Ya, tidak ya. Baik, dilanjutkan Ustaz. Dilanjutkan. Ya, diperdalam. Mungkin sedikit memberikan catatan. Saya nggak berani menyimpulkan, ini terlalu ini mainnya hati nih Ustaz ya. Sekarang ini banyak sekali catatan-catatan. Mungkin materi kita malam ini adalah mendekatkan diri kepada Allah untuk dengan cara muraqabatullah, jadi selalu merasa iman pada Allah. Mungkin bisa lebih dijelaskan secara praktis bagaimana caranya untuk meyakinkan diri kita bahwa kita selalu dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Tadi dengan upaya zikir, kemudian mengingat di setiap waktu, adakah hal lain yang membuat kita selalu diingat oleh Allah Subhanahu wa taala? Terima kasih Ustaz. Baik. Merasa apa? Allah Subhanahu wa taala selalu bersama kita dan mengetahui segalanya, itu sudah maklum kita ketahui, tapi menjaganya itu yang susah. Menjaga itu sulit sekali. Menjaga agar selalu bersama dengan Allah, maka itu kita di setiap waktu kita harus wirid dan harus mengingat Allah Subhanahu wa taala dengan wirid-wirid. Makanya kemudian para ulama membentuk madrasah-madrasah. Madrasah itu perkumpulan yang mengajarkan bagaimana agar kita selalu ingat dengan Allah Subhanahu wa taala. Apa?
inti dari yang mereka lakukan mengajak untuk mengingat Allah Subhanahu wa taala. Tapi kebanyakan ini salah satu yang diperingatkan agar kita menjauhi orang-orang yang membahas tentang hakikat, tentang muraqabah, tentang tasawuf, tentang pembersihan hati, tapi tidak dilandasi dengan syariat. Itu hati-hati. Itu hati-hati sekali. Itu hati-hati sekali. Karena apa? Karena ini jalannya jalan hati. Harus dituntun dengan syariat. Kalau tanpa syariat nanti bisa zindik. Zindik itu tidak mengakui adanya Tuhan, atau merasa dirinya sebagai Tuhan. Gimana nanti dia ditampak-tampakkan hal yang aneh-aneh? Ditampakkan dengan hal-hal yang aneh-aneh karena apa? Karena dia membaca wirid-wirid tapi niatnya nggak benar. Maka landasannya adalah syariat. Landasannya adalah ilmu. Ilmu dari mana? Dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yang diajarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka kalau ada orang yang mengajak tentang hal-hal yang muraqabah, pembersihan hati, tentang ini bertentangan dengan syariat, tinggalkan. Itu sulit. Maka ulama yang diajarkan dalam zikir tidak keluar dari 3 hal. Istighfar, terserah istighfarnya mau bagaimana. Yang kedua, sholawat atas Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang ketiga, tahlil la ilaha illallah. Itu la ilaha illallah. 3 ini. Redaksinya seperti apa terserah. Jumlahnya berapa? Dimulai saja dari yang paling kecil. Mila sehari sekali, nggak apa-apa. Rutin aja sekali. Nanti nggak enak, nanti terus banyak sampai terbiasa. Sampai terbiasa. Maka itu yang diinginkan, cara ulama dalam mengajak. Tidak langsung, tidak pengen instan, ini nggak bisa. Tidak bisa instan. Wallahu rasuluhu a'lam. Itu yang dapat. Kita tutup dengan doa. Semoga Allah Subhanahu wa taala melindungi kita semuanya dari kita bangun tidur sampai kita tidur lagi, dijauhkan dari segala yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, dijauhkan dari segala sesuatu yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan kemampuan untuk melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala dengan mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ala hadhihi wa bi kulli niyatin shalihah wa ila hadratin Nabil Mustafa sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Al-Fatihah. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Jika ada yang bisa dimanfaatkan, itu murni dari Allah Subhanahu wa taala. Tugas kami hanya copy paste dari apa yang pernah kami baca, kami lihat, kami dengar. Itu saja. Jadi tidak ada yang kami miliki. Wabillahi taufiq wal hidayah wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.